Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat channel Pejuang Perubahan Amin Malang Raya. Saat ini kita berkesempatan turba di Desa Bumirjo, Kecamatan Dampit. Dalam rangka kita melakukan baksos, makan bakso gratis. Tadi ada di 2 titik desa. Ini sekarang kita kebetulan bertemu dengan pelaku petani langsung di Desa Bumirjo, Kecamatan Dampit, nggih Pak? Bumirjo. Bumirjo. Kali Pak sinten Pak? Pak Tonadi. Mas dan Mas Andi. Karena masih muda saya panggil Mas saja. Nah, saat ini mereka akan cerita, akan saya tanyakan apa kendala-kendala dari petani yang sedang dialami saat ini di Desa Bumirjo ini. Ya, saya dengar Pak, apa betul Pak bahwa pupuk itu sekarang langka? Sebentar, pupuk itu langka. Kemudian kalaupun ada, harganya mahal sekali. Itu kira-kira sudah berlangsung berapa lama Pak? Berapa ya? 2-3 tahun. 2-3 tahun. Berarti kan sejak tahun 2020 atau 2021 ya. Nah, oke, waktu itu masa pandemi. Tetapi Pak, walaupun masa pandemi Pak, kegiatan pertanian tidak mungkin berhenti. Orang tetap menanam, kan gitu Pak ya. Pabrik pupuk pun juga tidak berhenti karena pabrik pupuk terus berproduksi, kan begitu. Tetapi persoalannya kenapa tiba-tiba pupuk itu langka? Ya kan? Ini artinya apa? Bisa jadi ada mafia di situ. Ya, ternyata kata Bapak tadi saya dengar katanya pupuk itu justru ada di salah satu tuan tanah nggih. Tuan tanah atau apa Pak istilahnya? Ya, tuan tanah. Tuan tanah nggih. Atau dia pemilik tanah pertanian yang sangat luas begitu. Iya, iya. Pertanian apa Pak? Pertanian tebu. Pertanian tebu. Nah, jadi dapat saya bukan saya simpulkan, saya mensinyalir nggih bahwa bisa jadi pupuk itu memang ditumpuk atau ditimbun oleh pelaku-pelaku pertanian secara monopoli. Mungkin begitu ya? Iya, iya. Nah, petani-petani kecil seperti Bapak Tonadi ini dan Mas Andi ini tidak punya kuasa untuk melawan itu karena mereka tidak memiliki uang dan sebagainya. Nah, inilah di sini harusnya negara hadir. Negara hadir untuk membantu petani-petani kecil yang seperti ini, dan ini insya Allah saya yakin banyak sekali ada di tanah air kita. Betul ya Pak? Iya, iya. Nah, sekarang menurut Bapak, apakah kita memang perlu ada perubahan Pak untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk ini? Ya, perlu perubahan. Perlu perubahan Pak ya. Bagaimana Mas Andi? Ya, perlu perubahan, termasuk perlu pendampingan sehingga tahu cara apa keluarnya di mana. Petani itu kan pada dasarnya kan ya cuma berjalan ala kadarnya sesuai dengan pengetahuan terbatas dan lain sebagainya. Nah, itu butuh perhatian. Yeah. Kedua, petani itu kan tidak ngerti yang namanya yang menuju hal-hal yang berkaitan dengan pembaruan kayak alat-alat mungkin yang bersifat ini harus bagaimana dan lain sebagainya. Mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian. Jadi sangat diperlukan di tiap desa itu kalau di sini itu kan mayoritas tebu, jadi harus ada Pendampingan lah ya. untuk terkait tebu. Terkait pupuk tadi gimana Mas? Yang dimonopoli oleh orang-orang tertentu itu? Ya, termasuk pupuk itu sendiri. Karena sulit ya mungkin ya kita kadang-kadang ya ada pun itu harus beli di toko yang itu non-subsidi. Nah, gitu ya. Baik. Jadi saya kira gini Mas Andi dan Pak Tonadi, kita perlu perubahan itu karena memang Pak Anies Baswedan ya, itu selaku capres nomor 1 sudah tahu persis kondisi ini. Jadi kondisi pertanian kita yang pupuk itu langka, kemudian hasil pertanian kita yang tidak maksimal, bahkan pemerintah kita sekarang malah mengimpor beras kan, mengimpor jagung. Ya ini karena apa? Negara tidak hadir pada masyarakat petani kita. Kalau negara itu hadir Pak, maka petani itu akan diprotek Pak, dilindungi Pak. Apa kebutuhan petani akan disalurkan, akan diberi oleh negara. Ya kan? Kita punya pabrik-pabrik yang BUMN Pak, kayak pabrik pupuk Gresik, pabrik pupuk Sriwijaya, itu kan milik BUMN Pak.
BUMN itu artinya milik negara, Pak. Nah, harusnya negara bisa menguasai pupuk itu dan didistribusikan secara merata kepada petani kita. Nah, di sini artinya apa, Pak? Menurut saya tidak adanya negara hadir atau negara tidak hadir di sini. Dalam hal ini Menteri Pertaniannya tidak hadir, Direktorat Jenderal Pertanian tidak hadir, Direktorat Jenderal Perkebunan tidak hadir, ya kan? Iya. Ya, ini yang terjadi. Maka dari itu mungkin bapak-bapak Punya usulan atau saran? ada saran usul terhadap nanti Pak Anies Baswedan kalau jadi presiden, bagaimana usulan bapak? Monggo Pak Konadi. Ya harus perubahan harus dijejekkan itu, Pak. Gitu ya. Iya, jangan pemerintahan mondar-mandir. Nah, Nggak jelas. nggak jelas ya. Ya. Oke. Sekarang beli pupuk ke kelompok pakai KTP. Kalau beli dikit nggak ada. Nah ini buktinya saya, Pak. Sehingga otomatis bapak nggak bisa memupuk tanaman bapak ya. Iya. Sehingga gagal panen Pak ya. Gagal panen. Akhirnya hutang saya, Pak, Akhirnya hutang. ke bos-bos itu. Ya Allah, inilah yang namanya carut marut dalam dunia pertanian yang tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah ya, Pak ya. Mungkin ini terkait ini Pak, terkait petani muda ini. Ya mungkin apa yang diusulkan, mungkin perlu adanya Ya, saya rasa apa? ini Pak, perlu ada sentuhan langsung gitu Pak. Jadi kan ya untuk menambah wawasan petani-petani ini supaya ya lebih menjadi petani yang mandiri, Ya. termasuk tidak tergantung dengan kimia. Perlu ada sentuhan-sentuhan langsung yang terpenting. Ya. Mungkin maksudnya Mas Andi Ada PL gitu. ada tenaga lapangan Lapangan, yang ada. mendampingi, karena petani muda itu Pak ya, itu kan biasanya mereka rata-rata belum berpengalaman, sehingga perlu ada pendampingan dari PPL gitu nggih. Masuk Ya, Pak, masuk Mas Andi, saya bisa. Saya ada usulan sedikit, Pak. Gimana? Terus kan aset PTP itu milik BUMN. Betul. Kenapa nggak diselesaikan pajaknya tapi ditarik? Oh, Sekarang sampai 2 M kali bakar itu, Pak. Tapi tanyanya nggak ada. Cuman bayar aja. Maksudnya pengolahannya. maksudnya Diserobot. tanahnya diserobot oleh PTP Oh, PTP diserobot oleh negara. kelompok. Kelompok. Oh, personal, Bay. Personal Masa. ya, Mas. Terus Personal. Akhirnya sampai sekarang, Pak. Mulai 98 sampai sekarang pajaknya terus. Tapi kok padahal itu tanah itu sudah diambil sama kelompok tadi itu. iya, tapi nggak bayar pajak. Yang bayar itu tetap PTP. Oh, ini berarti tanah pertanian Punya PTP diserobot yang oleh- diserobot oleh warga. Ya. Nah, ini kan loh, warga itu warga petani maksudnya. Ya, penjarahan, Pak. Penjarahan. Iya, iya. Nah, ini kan berarti menjadi urusan Menteri Pertanian dan Pertanahan ya, Iya. Pak ya. Oke, ini PR juga, Pak ya. Iya. Terus kerugiannya bagi Bapak apa itu? Wah, kerugiannya orang kecil-kecil ini nggak ada pekerjaan, Pak. Oh. Seharusnya bisa Kehilangan Artinya pekerjaan, kan? artinya tanah itu kalau tidak diserobot oleh mereka, Bapak bisa garap ya? Iya, bisa kerja. Bisa kerja. Baik, baik, baik. Berarti kompleks ya. Artinya masalah pertanahan dan pertanian di pedesaan itu sebenarnya kompleks sekali, dan ini menjadi tugas perubahan, Pak ya. Yang di Semoga Jara itu nggak lebar. Cuman 2.555 hektar. Lulu, subhanallah itu. Iya. Luas sekali, Itu Pak. HGO hidup itu, Pak. Hak guna usaha ya. Iya, hidup. Nah, apa selama ini belum ditangani oleh Badan Pertanahan, Pak? Las kosong besar. Nah, inilah PR bagi capres kita Pak Anies Baswedan. Kalau mendengarkan channel ini, Pak, ini problem real di masyarakat petani di Desa Bumirjo, Kecamatan Dampit, Pak, bersama kami pejuang perubahan Amin Malang Raya, Pak. Itu ya, Pak ya. Tanah itu bukan di Kalibakar aja, Pak. Di Bumirjo Iya. 455 hektar. Ya. Di Kalibakar 1.555 hektar. Iya. Di Pitungombo itu luas 390. Iya. Terus di Lebak ini sisanya itu. Artinya begitu banyak penyerobotan tanah PTP oleh kelompok masyarakat yang tidak tertangani secara hukum, Ya, dan itu merugikan petani-petani kecil. ya. Oke. Jadi persoalan pertanian dan pertanahan sudah ada, sudah kita ketahui ya. Nanti semoga channel ini bisa sampai kepada orang-orang Pak Anies, bahkan Pak Anies sendiri, sehingga Pak Anies nanti bisa membuatkan program penyelesaiannya bagaimana Yang gitu Pak Nggih? dikatakan jadi tuan tanah, kalau punya uang ya bisa punya 12 hektar. Nah, artinya
undang-undang agraria atau undang-undang pertanahan itu perlu lagi dianu ya Pak ya, istilahnya diperbaiki lagi supaya masyarakat petani kita memiliki tanah yang bisa digarap dengan layak, Ya. tidak hanya kecil ya Pak ya. Karena sesungguhnya masih banyak lahan-lahan kita yang itu tidak terbagikan secara merata, tapi dikuasai oleh sekelompok orang. Ya. Bahkan kalau kita dengar katanya ada salah satu capres kita memiliki hak guna usaha tanah sampai 15.000 hektar atau 500.000 hektar kalau tidak salah itu. Ya, ini saya tidak tahu calon dari mana itu. Yang jelas bukan Pak Anies Baswedan. Gitu nggih. Saya kira itu Pak. Ya. Baik, terima kasih atas wawancaranya Pak Tonadi dan Mas Andi. Semoga nanti tahun 2024 kita menangkan capres kita nomor 1 Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Gitu nggih. Siap. Nomor 1 Pak ya. Jangan lupa Pak ya. Pak Tonadi, Mas Amin menangkan Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.